Ini kita les akhir ya, sahabat. Saya kan sudah mau tulis, kita minta tentang dia disediakan di bawah 20 menit, tapi buat kali waktu tak membutuh 100 menit. Jadi perhatikan baik-baik Pak. Terima kasih. Sebelum kita memulai, Bapak perlu mengecek kehadiran. Gimana semua hadir? Ya, terus ada masalah? Ada masalah ya? Jadi Bapak mau mengajak dulu ya. Bagaimana kondisi baik semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini kondisi yang hari ini alangkah baiknya kita awali dengan ucapan syukur kita kepada Sang Tuhan. Mari kita berdoa. Belum selesai. Ya, belajar kita ini Bapak mau bertanya dulu. Ya, maksud peserta. Kira-kira sudah fresh ya? Fresh kan? Oke. Bapak mau bertanya, kira-kira ya pelajaran ini kemarin itu gimana? Masih ingat? Mengenai permintaan penawaran? Oke, terima kasih. Nah, saya mau bertanya dulu. Masing-masing, mana semua kelompoknya? Hari ini juga kita berkenaan, kita tetap menjadi kelompok. Kemarin berkelompok, sekarang berkelompok. Gak tahu dia kita tetap berkelompok. Melihat nanti materi pembelajaran kita ya. Jadi Bapak mau bertanya, mana Bapak? Ya, silakan menjawab. Kira-kira apa yang kamu tahu tentang pengertian permintaan? Begini. Silakan. Ucapan permintaan ialah kegiatan perekonomian berupa kegiatan membeli, berkonsumsi, menggunakan dan menikmati layanan jasa terhadap barang atau produk serta jasa pada harga tertentu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bagi siswa yang lainnya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan? Silakan. Atau siapa yang pelaku pernikahan? Oke, terima kasih ya. Nah, jadi
disebut bebas. Kapasitas pengen kita udah bagus ya. Cuma jadi saya nggak minta lagi karena kita sama student itu yang kelompoknya mana? Bapak bertanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang tahun 2024? Bagaimana? Oh, sudah. Asumsi. Yang kedua ada selera konten dengan asumsi. Yang ketiga ada pendapatan dengan asumsi. Yang keempat ada harga barang lain dengan asumsi. Dan yang terakhir ada referensi atau permintaan dengan asumsi. Misalnya kita fakta-fakta lalu permintaan. Jadi ada sedikit mau diperbaiki ya Pak dari jawaban kamu. Jadi kan dia faktor permintaan itu adalah harga asumsinya Pak. Nah, jadi kalau harganya naik, jumlah barangnya diminta pasti turun. Sebaliknya harga turun, jumlah barang diminta pasti naik. Nah, dengan katakan ya artinya faktor-faktor mereka tidak ada yang berubah. Demikiannya, jadi menyangkut permintaan juga. Terima kasih ya, anak saya bisa menyampaikan jawabannya. Oke, saya mau bertanya, hukum permintaan apa? Silakan Dok. Ya, oke, terima kasih ya. Tapi serius. Faktor-faktor lainnya juga tetap. Permintaan harga naik, jumlah barang yang minta turun. Harga sebaliknya harga turun, jumlah barang yang minta naik. Ya, yang lainnya enggak. Kelompok sini. Ya, siapa yang datang menawar? Soalnya kita sudah mempelajari tentang awal. Ya, oke, awal. Oke, terima kasih. Ya, aku sebutannya Anggi. Kita apa yang siapa yang melakukan tindakan kawan? Siapa yang melakukan tindakan ini? Melakukan orang yang melakukan kegiatan kawan itu siapa? Silakan. Oke, bagus kan? Ya, hanya jawaban yang bagus kan sesuai dengan seperti yang kita minta, kita harapkan. Ya. Ya, jadi kelompok ini sekarang ya, saya mau nanya dulu satu materi untuk menulis penawaran apa? Terima kasih ya. Jadi untuk
orang yang bisa ya sudah tempat tawaran ya jika ada barang turun maka jumlah barang yang siap yang ditawarkan akan berkurang, demikian sebaliknya. oke terima kasih. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang permintaan, pengertiannya, dan siapa yang melakukan kegiatan permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan apa itu permintaan. Dan demikian kan, begitu juga dari segi penawaran. Jadi lanjutan kita pelajaran kita hari ini ya adalah lanjutan daripada pelajaran sebelumnya. Artinya apa? Ada di situ paling menarik kesepakatan. Kenapa? Antara permintaan yang sering disebut dengan konsumen dengan antara produsen dan produsen yang melakukan penawaran. Kedua ini berinteraksi karena antara yang melakukan permintaan atau konsumen selalu berinteraksi dengan antara dengan penawaran atau produsen. Apa interaksinya? Apa interaksi mereka berdua? Silakan. Itulah orang kedua yang memberi apa yang interaksi. Ada apa? Ada yang kesepakatan. Kedua ini bersepakat untuk menetapkan harga pada juga barang yang disebutkan. Itulah yang dikenal dengan sebutan keseimbangan pasar atau kesepakatan pasar atau harga pasar yang terjadi di lapangan terhadap jumlah barang yang ditentukan. Oke, ya itulah materi kita. Topik materi kita hari ini yang akan kita bahas menyangkut keseimbangan pasar. Yang mana jadi supaya dipaham kira-kira apa itu keseimbangan pasar. Kalau baiknya Bapak Sen untuk ibu belajar kita ya. Biar nanti habis itu kita masuk ke materi yang akan saya uraikan. Tapi biar gampang kalau nanti dengan apa yang saya uraikan setelah kamu menonton video terkait pembelajaran kita hari ini yang tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Ringan. Perkenalkan, nama kakak Agatha. Kakak merupakan instruktur smart bidang ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran berikut ini.
tahu apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan dalam ini kombinasi data dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Dalam permintaan, harga sangat berpengaruh, sedangkan faktor lain dianggap simetris panas atau tidak. Dalam hukum permintaan ini, ketika harga naik, maka tidak akan turun, harganya akan turun. Sedangkan jumlah barang yang diminta justru akan naik. Permintaan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan harga. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen turun. Tetapi jika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan meningkat. Kemudian ada pengaruh dari harga barang komplementer atau pelengkap. Ketika harga prinsip itu meningkat dan melambung tinggi, maka tentu saja orang akan berpikir ulang untuk membeli motor karena mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan dari si itu sendiri. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada harga barang substitusi atau barang pengganti. Ketika harga beras terlalu melambung tinggi, maka orang akan berpikir untuk membeli barang penggantinya. Contohnya yaitu Oke, kemudian terkait kemudian video hampir sebelumnya yang sudah kamu kuasai ya. Jadi Bapak lompat ke video berikutnya terkait materi kita sakti yang ini tentang proses terbentuk kesimpulan pasar. Perhatikan yang saya itu saya lompat. Kemudian tidak semakin pemerintah pajak yang ditawarkan zakat langsung saja penyelesaiannya. Kedua dikurangi P1, 600 dikurangi 200 berapa ya? Tawaran itu menunjukkan ini. Nah, ini hubungannya sesuaikan dalam masalah ekonomi penjualan sok itu juga dalam menunjukkan. Nah, dari bisnis itu memproduksi sebuah barang dan dia memerlukan untuk menggaji karyawan, kemudian bahan bakar, kemudian ada material yang lain. Tentu saja hal itu akan mempengaruhi biaya produksi menjadi semakin tinggi. Terus jadi harga barang memberikan hal berikut merupakan faktor-faktor yang bisa saja ditingkatkan menjadi 6. Maka langsung saja penyelesaiannya dikurangi 40 beda dan belakangnya dikalikan kita bagi 50S sama dengan 0,05T plus biasanya titik kesimpulan ini akan menjadi patokan baik Ini kita akan bahas keseimbangan pasar. Nah, untuk mencari keseimbangan Perhatikan baik-baik. T sama dengan TS atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. Kita juga bisa menulis QT sama dengan QS atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Oke, mari kita lanjut soalnya. Silakan. Ketika diketahui fungsi permintaan Q sama dengan minus 0,05T
plus 50 dan fungsi penawaran Q sama dengan 0,05 T plus 30. Bagaimanakah harga keseimbangannya? Nah, caranya mudah sekali adik-adik. Kita gunakan persamaan QT sama dengan QS atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti mengerjakan soal matematika. Minus 0,05 P plus 50 sama dengan 0,05 P plus 30. 30-nya kita geser ke kiri, jadi Oke, kemudian ya, demikian dulu ya, ya. Ya kita tahu kan, tentang keseimbangan kemudian besar. Terima kasih. 0,05 P kita geser. Ya, jadi kita masuk ke perhatikannya. Setelah Anda tadi melakukan video itu, kita fokus ke tentang keseimbangan pasar. Artinya dari video tadi ada kesepakatan antara konsumen yang melakukan permintaan dengan yang dia bersepakat dengan produsen yang melakukan penawaran. Apa yang disepakati? Harga yang ditetapkan dan jumlah yang ditetapkan juga. Ada harga dan jumlah yang ditetapkan. Jadi bagaimana? Contoh, kalau kita dalam hidup sehari-hari ya, itu perhitungan yang hidup sehari-hari. Anda harus begitu. Contoh, Anda pernah nggak menghadapi misalnya melakukan kegiatan tawar-menawar? Pernah nggak? Misalnya tawar-menawar di barang, tawar-menawar apa butuh jasa layanan? Pernah ya? Misalnya kamu naik motor, kamu jalan di koran, bang, kamu betul, saya mau ke Purwasa. Kamu di berapa meter, 20.000. Datang kamu, bisa tawar nggak? Bio yang sedang masuk ke dalam mesin pasar. Sebagai contoh dan tahu kesepakatan. Yang tidak bersih penikmat jasa layanan dari tukang beca ini adalah penumpang naik berubah. Bisa nggak 50.000? Datang tukang becanya, dia kan menawarkan jasa. Apa kata tukang becanya? Oke lah kak, ayo kak. Jadi dapat disimpulkan kesepakatan antara si pemberi layanan, yaitu pabrik dengan si pengguna jasa, jasa mental itu bersepakat dengan cara tujuan ke airport. Sepakatlah harganya adalah 15.000 untuk masuk pembayar. Jadi itu bisa dihitung secara matematika. Oke? Ya, kalau itu mari kita lihat bersama-sama ya materi kita menyangkut topik kita ini. Sebelumnya saya mau bertanya, saya berikan waktu untuk anak-anak, saya mau bertanya. Saya bertanya terkait kesimpulan masalah. Sebelum kita masuk di dalam konsep penentuan harga dan juga keseimbangan, silakan bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau semua keseimbangan dan keseimbangan itu nggak bisa jadi. Jumlah keseimbangannya, jumlah keseimbangan maksud jumlah keseimbangan pasar itu juga ya. Jadi berdasarkan hukum apa? Nah, jadi
Kalau kita mengatur usahawan dan penerimaan, ya, namanya keseimbangan pasar, berarti tidak ada yang namanya surplus. Karena seimbang, sama-sama tidak rugi, tidak untung, sama-sama puas. Ya, sama-sama terpuaskan dan tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Sama-sama beres, ya. Itu namanya keseimbangan pasar. Sudah, oke. Ada lagi kakak sama apa lagi tanya saya? Tanya enggak terkait keseimbangan pasar? Ayo. Oke, kalau itu kita masuk ke materi kita. Materi dia. Silakan perhatikan baik-baik. Ya, langsung. Nah, ya. Nanti ini perhatikan dulu ya. Saya ikuti tadi yang video pembelajaran saya sampaikan. Ini sebagai pertambahan bagi kamu agar lebih paham lagi. Habis itu nanti setelah itu kita melakukan yang tugas untuk kerja, oke? Ya, ini perhatikan ya, keseimbangan pasar. Tadi sudah dikatakan keseimbangan pasar itu adalah kesepakatan ya antara konsumen dan produsen pada ya harga dan jumlah barang yang ditetapkan. Ya, itu ya. Jadi berarti namanya ada kesepakatan ya terhadap harga dan jumlah yang ditetapkan. Nah, jumlah apa? Jumlah produk. Itu maksudnya harga apa? Harga produk yang ditetapkan, yang dijual dan yang dibeli sama-sama itu disebutkan harga pasar atau harga pasaran. Kemudian kita lanjut ya. Ya. Oke, ini tadi sudah disajikan pemerintah dan penawar ini pelajaran untuk kemarin ya. Pemerintah dan penawar yang berikutnya. Kita masuk ya, perhatikan baik-baik. Untuk mencari keseimbangan pasar, masing-masing telah apa? Khusus pernikahan telah apa ini telah cari khusus pernikahan. Nah, bagaimana caranya? Ini sama-sama. Ya. Oke, kemudian ya. Nah, jadi rumus fungsi pernikahan ini ya, ini perhatikan baik. Rumus fungsi pernikahan ada bisa mencatat, ini aja. Rumus fungsi pernikahan. Nah, ini yang saya katakan ini. Ini, tulis ya. Kemudian, ya, hukum pernikahan sudah tahu ya. Jadi ini grafiknya. Saya kasih tahu ya. Perhatikan baik-baik. Apa hukum pernikahan tadi? Harga naik, jumlah barang tuh tengok. Bisa saya sama. Artinya apa? Tadi dikatakan jika harga naik, maka jumlah barang kita turun. Tengok, harga naik, tengok ini nol kan? Nol. Kalau harga naik, warna orange dari teknologi sungai, tengok kanan atas, warna orange. Maka kalau dia naik dari teknologi ke P1, perhatikan baik-baik, nakal, perhatikan. Nah, ini P0.
Maka jumlah barang yang kita bagaimana? Jumlah barang yang kita berubah dari satu ke lima. Artinya apa? Jumlah barang yang kita dari itu turunlah semakin dan budaya keluarga semakin kecil. Karena sebaliknya jika harga turun, perhatikan ini warna hijau dari P1 ke P0. Perhatikan, ini P1 ya warna hijau ini ya. Jadi kalau di sini jumlah Q-nya ini no Q0 itu jumlahnya. Gara-gara dia turun harga dari P1 ke P0 menjadi jumlah barang yang kita naik dari no Q0 menjadi no Q1 seperti itu. Inilah dia. Di sini keseimbangan itu. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, ini. Perhatikan. Ini yang melakukan kegiatan dari salah apa? Siapa yang dijual kan? Produsen. Nama yang dijual senang dia kalau harga barang naik. Semakin naik harga pasaran, maka barang itu akan ditawarkan banyak-banyak. Itu sifat produsen. Namanya mencari untung, namanya mencari untung. Itu sifat produsen. Ya, perhatikan. Ya, begitu juga kalau harga pasaran itu turun, harga produk itu turun, contoh harga itu jatuh. Ya, maka petani itu nggak mau menawarkan, dia aja busuk pohon. Maka mau ditawarkan itu, nggak ada artinya, nggak ada harga. Ya, depannya. Jadi perhatikan, tengok, jika harga naik dari P0 ke P atau mula-mula P, ya, mula-mula P ini harga, mula-mula Q juga. Harga turun, tengok di sini, yang itu, udah, kalau turun harga, perhatian baik-baik, maka yang diundang jumlah barang yang ditawarkan adalah PQ atau Q mencari karena dia turun harga dari P ke Q, maka ada titik sebelumnya, maka dia jatuh dia dibayar tawarkan turun menjadi optimal. Hanya namanya harga turun, otomatis produsen akan mau dia tawarkan banyak, pasti dia ditawarkan sedikit. Bahkan dia ada musuh daripada rugi, dia ada sekarang rugi. Itu ada sistem berdagang karena ada harga. Oke, beginilah kalau harga naik. Kalau harga produk naik, ya yang belum layaknya di pasar dipasarkan ya masih 75% masak, yang belum masak tapi masih 75% dipasarkan. Kenapa? Karena di situ si produsen akan melakukan kegiatan spekulasi mencari keuntungan. Ya, namanya harga produk naik, barang yang ditawarkan produsen banyak. Sudah paham ya? Itu sifat produsen mencari untung. Ya, oke. Begitu sih. Itu ya, itu saya. Tapi ini, ya untuk mencari keseimbangan pasar, Anda harus menentukan masing-masing fungsi. Dan ya fungsi matematikanya dari segi permintaan dan fungsi matematika dari segi penawaran. Ya, ini fungsi penawaran FTS, tadi fungsi permintaan FTD. Ini secara matematika kamu itu rumusnya ini Indonesia. Oke, kita langsung kita untuk kerja. Ya, perhatikan baik-baik nih. Udah keseimbangan pasar tuh. Ini kan
ini terjadi keseimbangan. Adanya kesepakatan konstitusi ini, ini dari permintaan, ini dari permintaan, ini dari penawaran. Ada ketemu antara garis permintaan dengan garis penawaran ini terpunya. Itulah terjadinya kesepakatan antara penawar dengan si permintaan atau antara konsumen dan dengan produsen tanggal harga biar PE ini PE ya, sorry ini PE ya, ini PE ini QE equilibrium harga dan jumlah keseimbangan. Bagaimana menentukan ini? Bagaimana membuat upahnya? Nah, kalau dia membuat upah ini keseimbangan, ya seperti kamu pernah belajar matematika, ada titik potong pada suku S, titik potong sama pada suku Y, apa? Nah, waktu kamu belajar matematika CP ada itu, seperti ini. Sudah nanti cara-caranya, perhatikan caranya, ikuti caranya ya. Ini enggak ya? Equilibrium, nanti yang dirusak. F-nya sama dengan FPS. Jadi perhatikan. Kemudian terbentuk lagi gambarnya keseimbangan besar. Tapi ini kebetulan keseimbangan besar. Dan berapa? Bagaimana contohnya? Mari kita lihat bersama. Nah, seperti ini. Latihan, ya. Bapak mulai soal mengacu pada hukum permintaan dan penawaran. Perhatikan, jika harga murah-murah 5, maka jumlah barang yang diminta 12. Maka kalau harganya naik dari 5 menjadi 7, berdasarkan hukum permintaan apa? Jumlah barang yang diminta pasti turun kan? Turun, tapi jadi di bawah dari ini 8 di bawah 12. Masuk kan? Soal itu masuk nggak ke dalam hukum permintaan? Masuk ya? Nah, begitu juga dalam penawaran jika harga naik, maka barang yang ditawarkan naik. Jika harga turun, maka barang yang ditawarkan turun. Tengok, ini harga yang diberitahukan 8. Tiba-tiba harga naik jadi 7, diberitahukan 4 masih sesuai kan dengan hukum penawaran. Yang menjadi pertanyaan apa? Pertama, kamu sebelum mendapatkan jumlah keseimbangan pasar, harga dan jumlah keseimbangan pasar, Anda harus mencari yang namanya masing-masing fungsi. Fungsi matematika baik untuk permintaan dan fungsi matematika baik untuk penawaran. Asal ini jangan lupa menggunakan ini. Fungsinya ada ini dan sudah tahu caranya, sudah tahu dan pelajari. Kemudian misal, ya ini fungsi penawarannya sudah dapat. Berdasarkan itu ini dapat. Maka bagaimana harga jumlah keseimbangan pasar? Seperti ini. Sudah. Oke, ada mau bertanya? Sebelum Bapak akhiri, kita bekerja. Silakan. Ayo. Karena kalau itu coba langsung saya buat untuk kerja dan saya bagi dalam laporan yang kerja peserta didik yang harus ada kerjakan. Sudah harus ada kerjakan ini. Waktunya kurang lebih setengah jam ya. Ya, ini bagian. Ya, bagian kerjakan. Ya, satu. Tulis namanya. Tulis namanya yang berkompeten. Oke.
Sebelum dan mengerjakan, saya bertanya, ada mau jadi yang masih bingung? Kalau semua anak jelas ya? Oke. Ada yang mau kasih kritikan atau gimana? Kalau misalnya ada sesuatu yang ganjil, kan ya? Oke. Kalau gitu dikerjakan ya. Waktu sama saya ya memperhatikan mengamati kamu yang di dalam kamu melaksanakan tugas kamu di dalam Yesus kami sudah ada lembaran ya. Oke, perhatikan soal kedua tiga. Soal itu Bapak berpikir terkait kalimat ini, terkait tadi tujuan pembelajaran. Anda tinggal mengingat kembali, mengulas kembali catat Anda, ya, atau mengerjakan, ya mengerjakan. Sudah, nanti kalau ada yang kurang paham, saya bantu di sini. Saya akan kamu ya. Oke, silakan. Saya kurang siap ini karena biasanya tercekek di keluarga saya. Ya, silakan. Gimana? Ya, kerjakan aja. Kan ada teknologinya. Kerjakan semuanya. Sebab itu yang apa-apa. Kerjakan semuanya. Dibalik kerjakan. Kalau semua kelompok, ya, menjawab itu dibalik. Jalan itu dibalik. Tapi kalau sudah terdapat jawab itu tak sih. Yang tengok pahami bahasa titik ya, sudah paham? Sudah? Oke, terima kasih, silakan. Yuk. Ya, ini kalian masing-masing surat ya, masing-masing ya. Coba sibuk kerja. Jangan dia diskusi. Dia caranya. Iya, caranya. Caranya sama. Iya, caranya. Jangan lupa anak buat nama kelompok A, siapa nama-namanya kelompok B, siapa nama-namanya. Biar nanti Bapak koreksi ya. Sekarang saya akan menilai keaktifan dalam berdiskusi. Ya, jangan pasif. Saya menilai ya. Ya. Oke ya.
Yes. Apa? Ya cara di sini. Kalau dapat dokter itu akan sedikit. Oke. Gampang ya. Cara jalannya biasanya di belakang. Tapi kalau dapat dokter di belakang. Sedikit. Apa? Apa? Dia bertidur nih, sama kamu perjalanan. Oke, silakan. Nanti perhatikan ya, setelah nanti selesai saya ingin bertanya hasil dari pekerjaan kamu masing-masing. Kamu sampaikan dulu. Apa mah? Ya, ini kan minus 2 kali P. Jadi kalau minus 2 kali P, positif P. Terus minus 2 kali minus 2. Minus kali minus kan plus. Minus dikali minus pasti jawabnya plus. Nah, kalau minus dikali plus, jawabnya minus. Minus dibagi minus sama dengan plus. Apalagi minus kali minus tak plus. Ya. Ada yang bertanya? Ya. Mana? 4 tambah jalan. Jadi minus 9. Ulang 4. Ya, uang. Ternyata kamu ada utang 5. Kau bayar utang 5 itu kasih berapa itu kali minus 1. Oke, ya. Ya, harus kuat juga matematikanya. Ini harus kuat matematikanya, tapi enggak. Artinya matematika apa? Ya, dasar itu apa? Penambahan, pengurangan, pengajian, pengajian. Bukan kita belajar kita logaritma, enggak ada. Dan ini ya. Di sini ada makanya ada yang dulu. Bahkan kalau ada bingung-bingung, kata salam, yang berkata-kata, oke. Perhatikan 15 menit lagi Bapak tagih. Ya, 15 menit lagi Bapak tagih.
habis itu selesai tadi, sebelum saya tadi, ya 15 menit lagi Bapak tadi. Habis itu selesai tadi, sebelum saya tadi, artinya 15 menit selesai stop. Ya kerjanya, terus itu saya tanya, masing-masing kamu sampaikan sama saya, apa kerjaan? Ya, kau sampaikan aja, ya, bekerja. Apa hasil diskusimu? Hasil pekerjaan diskusimu sampaikan sama Bapak. Ya masing-masing ya. Kamu sampaikan di tempat kamu berdiri. Di tempat kamu berdiri, paham ya? Oke. Waktu kita ya 15 menit lagi ya. 15 menit lagi. Ada yang bingung? Jangan diam-diam. Semua peserta, masing-masing kelompok, kalau masih bingung, Anda kata Bapak, ya, biar nanti hasil pekerjaanmu dalam laporan kerja peserta ini itu lumayan baik, ya, dan kita sampaikan. Ya, ini, kan ini minus 11. Dari 5, kan masih 2. Sisanya kalau 2 kali berapa? 10. Masih ada bisa kan? Satunya kita sini. Jadi kebetulan minus 20. Jadi 2 sampai 5. Berapa itu saja? Kalau satu memang kayak lebih hasil pekerjaan kemampuan kemandirian tidak kasih kerjasama ya. Ya, di sini ada banyak yang sedang bertanya. Ada bertanya, masih ada umum menghitungnya. Dan paham ya. Abang, kakak, masih bisa. Semuanya udah bapak ajarin. Bapak ajarin ke keluarga ya. Iya. Jangan dulu ya. Ya, 1/5
kita tahu 1/5. Tahu 1/5? Oke. 1/5. Artinya kalau kita ambil tambahannya 10 dibagi berapa? Sampai itu yang bisa 1/5. 1/5 ini 5. 5 ini. Ya, ini 5 biji. 1/5. Kalau 1/5 berapa? 1/5 berapa? Kan nggak sampai 1 orang. Bagi bagian masing-masing itu nggak satu. Ya, artinya apa? 1/5 ketemu 2. Atau artinya ya 1. Ini masa nggak tahu sih. Ya. Kalau 1/5 kan nggak bisa dibagi nih. Kecil ya kan? Bikin RT 0. Nah, bikin 0 bagian nih 0 kan? Dan kan kalau 1. Sehingga 10/5 berapa? 0,2. Selesai. Itu orang istimewa sesuatu. Oke. Ada lagi? Ya. Ini bagian. Ya, P2 1/1. P2 1/1. 3/28. P2. Dia P2 ini. Ya, 3/1. Saya langsung ya. Ya. Apakah mau? Waktu kita tinggal 10 lagi.
perhatikan baik-baik. Nah, yang penting soal itu jangan menyimpang dari kaidah hukum permintaan dan hukum penawaran. Itu pertama. Ya, tapi kalau soal itu berat menyimpang dari kaidah kedua itu tidak fix. Lah, jangan. Ya, sebentar lagi ya. Saya juga masih pokok ketuanya hasil pekerjaan. Apa sudah nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaan masing-masing. Ada yang sudah selesai? Ada orang? Lagi ya? Raifan selesai. Jawab ayo.
Agak susah, agak sulit. Lumayan. Tapi kalau jangan dipaksa, jangan diapa, kurang paham, tanya. Ya, tak boleh kalau dia. Tapi dia saya kamu bisa. Dia saya maafkan. Ya. Satu per lima kalau dalam isinya mengkomensi akan membantu ini. Kurang. Oh, saya. Apa apresiasinya? Oke, semuanya perhatikan. Kalau sudah selesai, sampaikan. Kalau masih ada yang ada abu-abu, agak membingungkan, ya dari tugas dalam melakukan kerja peserta didik terkait materi kita tadi bersama bahasa anak ya kelihatannya semuanya sudah mulai ada ketujuan versi Marcelo sudah selesai kita bisa bermaksudnya beberapa Marcelo Andi gimana Andi masuk minum baik kita masih minum kenapa apa? Ya, ini dua, ya, seperti mau
Ini kayaknya posibilitas harus mengukur mati-matinya. Nanti saya sampaikan sama Pak Tansi, guru spesial formal. Jujur aja orang-orang ekonomi itu masuk ekonomi syaratnya dia harus gimana kalau mau belajar ekonomi menguasai ekonomi itu matematikanya semua. Apalagi akuntansi, akuntansi itu analisisnya tinggi, analisa itu nomor. Oke. Serap. Yang ketiga. Tinggal berapa menit? Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Dua puluh sudah selesai. Nanti 20 menit saya tanya semua. Saya tanya hasil kerja diskusinya. Ya. Dan kalau udah kompakan itu nomor 6 itu nomor ada objek lima sampai nomor 6. Nah, nomor 4 itu sebenarnya berapa? Kalau dia pecahan 5 itu 5 dan berapa? 30 sama nomor 6. Ya, kalau tidak sama dari jawaban kalau dari kemana dari bagian 5,6 itu asalnya dari mana? Dia 5,5 berapa? Dari mana 5,5 ini? Sudah ya, perhatikan ini kan 2,2 di sana berapa? 2,5. Nah, kalau 2,5 itu kan masuk sini ya, 2,5. Nah, 10 kurang ya 4,4. Nah, kalau dia 4,4 itu sama dengan 4 sudah 4,25. 4,25 ya, atau 4,4 itu sama ya 4,25 atau 4,4. Jadi 4,4 mengurangi 10 ya, 4,4 mengurangi 10 5,4. Dan ada semua hebat ini 5,6. Ini saudara 5 tahun 2,6. 2,6 itu sama dengan 35. Apa ya? Lagi. Ya. Yang 2005
menggunakan sangat atas ada lebih banyak yang lagi. Oke, sudah selesai semua. Oke, stop. Dan kita kegiatan akhir. Kalau kegiatan akhir sudah selesai, akhirnya kemudian masing-masing. Nah, jadi saya akan bertanya hasil daripada diskusinya yang keluarkan ya dalam lembaga kerja peserta didik terkait materi perkara ini. Perhatikan caranya. Sekarang kita menyampaikan. Ya, itu kan kamu kerjakan tentang buat tidak. Betul. Nah, tahap 1 sudah Bapak dari. Dan Bapak bantu. Jadi cara yang kau mendapatkan hasil diskusimu, ya seperti yang saya sampaikan di tahap 1. Perhatikan. Tapi kau sampaikan tak ya, itu caranya. Perhatikan. Hasil pekerjaan ini yang terkait materi keseimbangan pasar IPA 2 itu caranya hasilnya itu harus bahas IPA 2 harga mula-mula intinya bagian saya ini tampaknya harga mula-mula 2 harga sekarang 3 bulan kita yang mula-mula 6 mengalami perubahan jumlah yang kita menjadi 4 saat harga P1 yang ditawarkan adalah 5 dan pada saat harga mengalami kenaikan menjadi 3 juga ditawarkan menjadi 8. Tengok di sini jangan nah hasil diskusi kami itu caranya setelah kami mencari menelusuri ya daripada perubahan harga berdasarkan buku penelitian dan pembuktian di tahap 1 kami memperoleh fungsi penelitian adalah FDB sebelum 2023 dan FDS sama 3B21 yang mana harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi pada posisi-posisi yang berbentuk baik fungsi penelitian dan penawaran adalah ya harga keseimbangan adalah 2,2 pada jumlah yang mengalami keseimbangan sebesar 5,6. Nah, itulah bicaranya di tahun 2023. Oke. Kalau gitu Bapak tanya sekarang masing-masing Bapak. Silakan. Marcelino, sampaikan tahapnya. Hasil pekerjaan tahap 2. Ya.
Bisa ya. Ya, silakan. Sama ya. Ya, silakan. Masuk apa sih? Hasil diskusi kami yang setelah kami mengerjakan ya salah satu yang berbeda semua ini silakan. Oke, hasil diskusi kami tentang penentuan keseimbangan pasar. penentuan keseimbangan pasar di tahap kedua mula-mula Nah, fungsi permintaan, fungsi penawaran dari kita. fungsi permintaan Ya, fungsi permintaannya apa? Maksudnya fungsi permintaannya berapa? Iya, fungsi permintaannya berapa? fungsi permintaannya Di tahap kedua. Hah? Berapa dulu? Fungsi permintaan. Seperti tahap sampai ke apa? Bukan ini. fungsi permintaan di tahap kedua yaitu 9 Apa dia? nah 9 kurang 1 Sudah? kurang 1 Oke, fungsi penawaran. Kalau FTS. fungsi penawarannya adalah 2P tambah 3 Oke. tambah 3 Oke, terima kasih ya. Jadi keseimbangannya berapa? Ya, hasil pekerjaan berapa? Bermohon ya, kenapa nanti Bapak itu Bapak apresiasi hasil pekerjaan itu Bapak prosesnya nanti di rumah. Oke, tetapi saya tengok harus sudah mulai. Ya, silakan di tempat. Terima kasih ya. Terima kasih. Kelompok B, silakan. Tahap 3 sampai dari sini. Tahap 3. Hasil pekerjaan itu di tahap 3. Ya. Silakan. Tahap 3 adalah fungsi permintaan utama. Untuk algoritma. Ini tanya ini. Ya. Hasil kita berapa? FPD-nya berapa? Untuk kurang P. Kalau 1 P, tapi P. Untuk kurang P. Oke, FPS. Fungsi penawaran. Dua P, kurang 1 berarti tidak sama kelompok E dengan kelompok A. Kenapa?
ada perbedaan atau nanti di mana keturunan dengan terima kasih sekarang Bapak Presiden. Q. Nomor C. A2. Oke, Bapak Presiden silakan. Ya, Bapak. Terima kasih. Walaupun beda dengan kelompok A, B, tapi perbedaan ini adalah nanti. Ya, akhirnya bisa tahu di mana masing-masing elemennya, bisa tahu di mana masing-masing elemen. Silakan. Ya, hasil pekerjaan Tuhan. Hasil diskusi kami dari kelompok D adalah hasil akhir FUD 14 kurang 1B. 14. Nah, kalau 14 kurang 1B itu sama 14 kurang B. Silakan lagi. FTS, fungsi penawaran. 2P kurang 4. Oke. Harga dan juga kesimbangan. Kalau Anda PE, juga kesimbangan QE berapa tuh? Oke, terima kasih. Bapak Presiden. Oke. Kira-kira terkait materi ini yang diperlukannya masih ada pertanyaan. Bapak kumpulkan ya tentang kerjanya. Bapak kumpulkan untuk kerjanya. Mana selesai? Selesai? Nah, menurut saya bukan ini. Nah, dengan apa tidak? Kalau masih ada kurang paham, sampaikan selanjutnya. Oke, sedikit ya, sedikit. Sebagai penutup ya, Bapak mau bertanya. Kalau kamu mau bertanya, saya bertanya. Tapi kamu berhenti. Sudah kan? Nah, ini kegiatan akhir ini sebelum kita ini pembelajaran. Saya ingin mulai kecil. Sampai sejauh mana kamu memahami materi. Oke? Oke. Bapak mau bertanya. Ya. Perhatian. Kalau untuk melakukan harga dan hidup keseimbangan, apa yang pertama kau tanya? Bu, siapa? Siapa? Musibah. Nah, iya. Coba ulang lagi. Musibah. Itu harus dicari, untuk mencari harga dan hidup keseimbangan. Oke, melanjutkan jawaban pertama. Bapak B. Nah, perhatian. Ya, apa yang kamu lakukan tentang keseimbangan? Jadi kita berarti keseimbangan masyarakat. Ayo, setelah kamu sudah mengerjakan tugas kamu dalam diskusi dengan materi, kira-kira apa yang menjadi keseimbangan masyarakat?
Ya, kesepakatan. Ya, kesepakatan apa? Ada juga ada juga barang yang oke. Harus banyak menjadi oke. Saya tanya Mak, untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar, apa yang dicari? Harga dan jumlah keseimbangan apa yang dicari? Kan? Nah, ya, saya ulangi lagi ya, tanya sama. Kan itu usaha, kan kesimbangan. Jangan asalnya apa ini? Untuk mendapatkan harga dan jumlah besar, apa yang kamu menentukan? Apa simbolnya unsur kita? Unsur penawar. Yes. Oke. Saya akan terakhir ya. Kira-kira setelah kamu membuat tugas tadi, apa yang kamu tahu tentang usaha besar? Dan kita baru bekerja sama. Kita masih ayo. Apa yang bertahu tentang keseimbangan pasar pengertiannya? Ya Bapak tanya kan pengertian keseimbangan pasar. Apa? Harga dan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Dia ulang lagi. Kesepakatan antara produsen yang melakukan kegiatan penawaran dengan konsumen yang melakukan kegiatan permintaan pada harga dan juga yang disepakati itu sangat baik. Banyak lagi ya. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Ya, kita ini pembelajaran. Ya, pengertian. Minggu depan kita akan belajar tentang perubahan harga dan juga terjadi apa peran pemerintah itu? Ya, yang apa? Pemerintah berperan mempengaruhi harga dalam siapa? Satu, pajak. Ya, pajak. Jadi setiap produk itu dikenakan pajak, maka harga produk akan naik. Bagaimana caranya?
Begitu juga pemerintah terima melakukan subsidi barang-barang yang subsidi, barang-barang yang dikurangi harganya karena pemerintah itu mengalami harga itu setiap artinya yang berbeban masyarakat itu waspada yang berbeban masyarakat. Jadi bagaimana harga terjadi? Makanya kan kalau kita ada subsidi, ada subsidi kalau beda subsidi adalah beda subsidi itu yang ditangani oleh pemerintah yang jangan berubah masyarakat itu masuknya. Oke, ada lagi? Oke, kalau itu kita akhirilah pembelajaran kita hari ini ya dengan mengucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Semoga pembelajaran ini memberikan makna dan dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Ya. Berdoa selesai. Jadi tugas kamu di rumah nanti ya ada di Bapak kirim melalui WA ya. Cuma nanti saya ganti dan saya tidak diangkat karena ada lebih sedikit ya. Nanti sebagai memperluas perjalanan sebenarnya supaya semakin kamu lebih memahami. Terima kasih. Salam buat kita semua.